Untuk pertama kalinya sejak Anna Kepner yang berusia 18 tahun ditemukan tewas di atas kapal pesiar Carnival, kami mendapat indikasi resmi bahwa kematiannya mungkin akibat tindakan kriminal. Law and Crime memiliki dokumen pengadilan yang disusun oleh istri ayah Kepner yang secara tertulis menyatakan bahwa kematian Kepner mungkin segera menjadi kasus pidana. Bagaimana informasi baru ini terungkap dan bagaimana perkembangan besar ini dapat memengaruhi arah penyelidikan kematian pemandu sorak sekolah atas kapal pesiar besar, kami akan membahasnya dalam kasus yang dipresentasikan oleh Law and Crime. Saya Chris Stewart. Sejak jenazah remaja Anna Kepner dibawa turun dari kapal pesiar Carnival pada tanggal 8 November lalu, telah banyak spekulasi mengerikan di dunia maya tentang apa yang mungkin terjadi pada gadis ini. Ini adalah foto Kepner. Dia berada di kapal pesiar Carnival bernama The Horizon. Itu adalah pelayaran selama 6 hari bersama keluarganya. Mereka berangkat dari Miami ke beberapa tempat di Karibia. Ini rekaman video saat kapal kembali ke pelabuhan, menurut reporter televisi WSVN Sheldon Fox. Ini adalah rekaman saat jenazah Kepner dibawa turun dari kapal ketika kapal kembali ke pelabuhan di Miami. Jenazahnya kemudian dibawa ke kantor pemeriksa medis Kabupaten Miami-Dade untuk dilakukan autopsi. FBI telah menyelidiki kematiannya sejak saat itu. Perlu dicatat, penyelidikan FBI atas kematian di kapal pesiar tidak selalu berarti kematian itu adalah kejahatan. Biro belum secara resmi mengatakan apapun tentang apakah Kepner adalah korban dari sesuatu seperti pembunuhan. FBI hanya mengonfirmasi bahwa mereka memimpin penyelidikan ini tanpa memberi pernyataan lain. Sekarang kita sampai pada dokumen pengadilan ini. Ada banyak hal yang perlu dibahas. Karena untuk pertama kalinya, kita memiliki konfirmasi resmi secara tertulis bahwa kematian Kepner mungkin bukan sebuah kecelakaan. Bagian mengejutkan dari dokumen ini adalah tidak ada kaitan langsung dengan kematian Kepner. Ini terkait dengan kasus hak asuh terpisah yang melibatkan istri dari ayahnya. Sekarang, ayahnya, istrinya, Kepner, dan semuanya ikut liburan di kapal ini. Kita juga tahu anak-anak dari istri ayahnya yang masih di bawah umur ikut keluarga dalam perjalanan ini. Sebelum membahas detail dokumen pengadilan, saya ingin membahas penemuan jasad Kepner karena ini sangat penting. Sekarang, FBI belum mengonfirmasi kronologi ini, tetapi Daily Mail berbicara dengan sumber-sumber yang mengatakan bahwa inilah bagaimana hari-hari terakhir kehidupan Kepner terjadi di atas kapal Carnival Horizon. Sekali lagi, ini adalah kapal pesiar yang sangat besar, 15 dek dapat menampung sekitar 4.000 penumpang. 2 hari sebelum jenazah dibawa turun dari kapal, Kepner makan malam bersama keluarga. Itu tanggal 6 November, The Daily Mail menyebutkan malam itu. Kepner memberitahu keluarganya ia merasa tidak enak badan, lalu kembali ke kabinnya untuk beristirahat malam itu. Itulah terakhir kalinya pemandu sorak Varsity 18 tahun ini yang akan lulus sekolah menengah atas Mei dan berencana masuk militer, terlihat hidup. Ini menurut laporan dari Daily Mail. Besoknya, 7 November orang tua Kepner sarapan bersama, namun Anna tidak ditemukan. Lalu, sekitar pukul 11 pagi hari itu, Jumat 7 November, seorang pembantu masuk ke kamar Anna untuk membersihkannya. Dan pembantu itulah yang dikabarkan menemukan tubuh Anna. Menurut Daily Mail, yang mengklaim telah berbicara dengan 2 sumber anonim, tubuh Kepner, kutip, ditemukan terbungkus selimut, ditutupi dengan jaket pelampung, dan diselipkan di bawah tempat tidur. FBI belum mengonfirmasi hal ini atau merilis informasi apapun terkait bagaimana Anna meninggal, tetapi sekarang kita mungkin memiliki indikasi resmi bahwa kematiannya bukanlah kecelakaan. Menurut situs web lain bernama Cruise Blog, sekitar waktu saat diyakini tubuh Anna ditemukan, para penumpang melaporkan mendengar peringatan untuk keadaan darurat medis. Di dek 8, beberapa tamu diberitahu bahwa mereka harus meninggalkan kamar mereka lebih awal dari biasanya. Pada hari kapal kembali ke pelabuhan, yaitu keesokan harinya pada tanggal 8 November. Dan saat kapal kembali ke Miami. Saat itulah kita melihat jenazah Anna dibawa ke kantor pemeriksa medis, di mana mereka mencatat sebuah informasi yang sangat menarik.
Pemeriksa medis mencatat waktu kematian Anna pada pukul 11.17 pagi tanggal 7 November. Sekarang, itu memang sesuai dengan waktu yang dilaporkan oleh Daily Mail bahwa pembantu masuk ke kamar Anna. Namun, untuk waktu yang begitu spesifik dicantumkan, tidak jelas mengapa pemeriksa medis mengatakan 11.17 adalah waktu kematiannya. Juga, sebelum kita membahas informasi baru ini, penting untuk menunjukkan betapa langkanya seseorang meninggal akibat kejahatan kekerasan di atas kapal pesiar. Kita juga belum dapat konfirmasi soal hal yang dibicarakan. Tapi ada sebuah blog yang kami temukan bernama Luxury Travel Diva yang mengatakan hanya ada 15 kematian akibat kejahatan kekerasan di kapal pesiar sejak tahun 2000. Tapi kasus ini sayangnya bisa saja masuk ke daftar itu berdasarkan apa yang kami pelajari dari dokumen pengadilan yang kami temukan. Dokumen ini hanya 3 halaman, tapi membuka pintu untuk banyak kemungkinan menakutkan dalam kasus ini. Dokumen itu diajukan oleh istri ayah Anna, namanya Chantel Hudson. Dokumen ini terkait dengan kasus hak asuh yang sedang dijalaninya, melibatkan dia, kutip, anak-anak di bawah umur yang ikut berlayar bersama Anna. Orang lain yang tercantum dalam kasus pengadilan ini adalah mantan suaminya. Kasus ini berasal dari Kabupaten Brevard, tempat Anna dan keluarganya tinggal di Florida. Sekarang, dokumen ini adalah kutipan dari permohonan darurat untuk penundaan sidang atas permohonan pemohon terkait penghinaan dan penegakan hukum. Secara sederhana, Hudson memiliki sidang hak asuh yang dijadwalkan pada tanggal 17 Desember. Dan dia ingin menunda itu karena apa yang dijelaskan dalam permohonan sebagai situasi yang sangat sensitif dan berat yang telah muncul. Dan Hudson tidak akan bisa memberikan kesaksian di sidang karena hal itu. Tertulis kutipan, dan ini penting. Saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Biro Investigasi Federal yang muncul akibat kematian mendadak Anna Kepner yang berusia 18 tahun yang ditemukan meninggal pada tanggal 9 November 2025 di sebuah kapal pesiar karnaval. Nona Anna Kepner almarhumah adalah putri dari kekasih tergugat dan tergugat beserta anak-anak di bawah umur dalam perkara ini semuanya berada di kapal pesiar tersebut bersama-sama. Tutup kutipan. Sekarang, penting untuk dicatat bahwa dokumen tersebut mencantumkan bahwa dia ditemukan meninggal pada tanggal 9 November. Kapal kembali ke pelabuhan dan jenazah Kepner dibawa ke kantor pemeriksa medis pada 8 November. Mungkin itu hanya kesalahan pengetikan. Jadi dokumen tersebut secara khusus menyebutkan kematian Anna Kepner. Sekarang kita tahu ini bisa jadi kasus kriminal. Kutipan, responden telah diberitahu melalui diskusi dengan penyidik FBI dan pengacaranya bahwa kasus pidana dapat diajukan terhadap salah satu anak di bawah umur dari tindakan ini sekarang. Berdasarkan hal itu, tampaknya salah satu saudara tiri Anna yang berada di kapal bersamanya diduga bisa terlibat dalam kematiannya. Saudara tiri tersebut terlibat dalam sidang hak asuh ini. Permohonan Chantel Hudson menyatakan bahwa dia ingin sidang bulan Desember ini ditunda karena jika dia bersaksi, dia bisa memberatkan dirinya sendiri. Sekarang, dokumen tersebut diakhiri dengan menyatakan bahwa Hudson ingin sidang hak asuh ditunda sampai, kutip, penyelidikan pidana telah selesai. Tutup kutip. Tanpa penyebab kematian Kepner, ada banyak kemungkinan tentang seperti apa kasus pidana seputar bagaimana dia meninggal. Menurut Daily Mail, diyakini bahwa Hudson memiliki 3 anak di bawah umur. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang berada di kapal bersamanya. Dan tidak jelas anak di bawah umur yang mana yang diduga terlibat dalam kematian Kepner serta berapa usia anak tersebut. Sekarang ini adalah foto yang kami temukan dari Chantel Hudson dalam foto keluarga bersama anak Kepner. Kami mengaburkan orang lain di foto ini. Kini halaman Facebook Chantel sudah privat. Kami menyadari hal ini sejak berita tentang dokumen pengadilan ini menjadi publik semalam. Sebelumnya, dia memiliki sebuah artikel Australian Broadcasting Corporation News yang diposting di berandanya, yang mengatakan bahwa
Itu akan menjadi satu-satunya wawancara yang akan dilakukan oleh suaminya, ayah Anna. Sekarang, dalam artikel itu, ada kutipan yang dikaitkan dengan keluarga Anna yang mengatakan bahwa ketika dia masuk ke sebuah ruangan, dia akan membuat ruangan itu menjadi cerah. Jika kamu sedih, dia akan membuatmu tertawa. Dia suka bercanda dan jadi orang terlucu di sekolah. Kita belum banyak mendengar dari keluarga Anna selain artikel itu. Seminggu lalu, Daily Mail mewawancarai ayah Anna. Namanya Chris Kepner dan dia mengatakan kepada media tersebut, kutipannya, "Kami ada di sana sebagai sebuah keluarga. Semua orang diinterogasi dan turun dari kapal itu. Saya tidak tahu siapa yang sedang mereka periksa atau seperti apa penyelidikan mereka. Sekarang, jika seorang anak di bawah umur, salah satu anak istrinya, diduga terlibat dalam hal ini, itu tentu saja membuka peluang. Maksud saya, pertanyaan-pertanyaan yang semakin keras sekarang tentang apa yang terjadi pada Anna Kepner setelah dokumen terkait kasus hak asuh ini menjadi publik. Sekarang, ketika Daily Mail memposting berita terbaru mereka yang tentang bagaimana mereka mengatakan tubuh Anna ditemukan, mereka mengatakan bahwa ayah Anna tidak membalas panggilan mereka untuk dimintai komentar. Saya menghubungi Carnival Cruise Lines untuk meminta pernyataan, dan inilah yang mereka sampaikan kepada kami. Kematian seorang tamu di kapal Carnival Horizon yang kembali ke pelabuhan Miami pada Sabtu pagi, 8 November, sedang diselidiki FBI. Karena ini adalah masalah yang sedang berlangsung di bawah yurisdiksi penegak hukum, maka kantor hubungan masyarakat FBI Miami yang berwenang memberikan rincian lebih lanjut. Fokus kami adalah mendukung keluarga tamu kami. Sekarang, Anna Kepner sangat dicintai oleh banyak orang di kampung halamannya di Titusville, Florida. Perayaan hidupnya dijadwalkan pada hari Kamis, 20 November, itu minggu ini. Dan menurut floridatoday.com, jenazahnya telah dipindahkan ke rumah duka di dekat tempat tinggalnya di Titusville. Namun, mungkin masih butuh beberapa minggu sampai hasil autopsi akhir dan tes toksikologi keluar, serta penyebab kematiannya resmi diketahui. Teman-teman di sekolah menengahnya masih menghormati hidupnya. Mobilnya diparkir di tempat parkir khusus siswa senior dan akan tetap di sana selama sisa tahun ini. Peringatan untuk gadis yang penuh potensi dan baru saja berlayar bersama keluarganya, namun kehilangan nyawa. Bergabunglah bersama kami sekarang untuk membahas perkembangan terbaru dalam kasus ini. Kasus yang sejak saat itu menjadi misteri. Jenazah Anna Kepner diturunkan dari kapal pesiar pada 8 November. Pengacara keluarga Randy Kessler kini bersama kami. Kami mencoba membedah dokumen yang keluar tadi malam terkait Chantel Hudson, yang secara hukum adalah ibu tiri Anna Kepner. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat itu di sana? Kami berusaha memahami, tapi ini bidang Anda. Jadi, apa sebenarnya yang kami lihat? Menarik bagi saya saat hukum perdata melampaui dan bersinggungan dengan hukum pidana. Dan Anda mendapatkan banyak, Anda tahu, keuntungan atau banyak manfaat atau banyak wawasan yang mungkin tidak akan Anda dapatkan sebaliknya. Ketika ada kasus perdata yang sedang berlangsung bersamaan dengan penyelidikan pidana, Ordinasi Majelis Demonstrasi Perdat, tampaknya ada banyak hal setelah perceraian, setelah perpisahan. Mereka mencoba mengubah sesuatu, dan kita belum tahu persis apa. Dan kami belum melihat berkasnya, tapi mereka berusaha mengubah waktu pengasuhan atau tunjangan, serta menegakkan beberapa ketentuan perjanjian itu. Misalnya, yang tidak membayar sesuai atau tidak memberi waktu pengasuhan. Yang adalah kemudian yang siap untuk dilanjutkan adalah permohonan untuk menegakkan beberapa aspek dari perpisahan tersebut. Kami menerima dokumen yang meminta agar tidak melanjutkan karena kemungkinan penyelidikan kriminal terhadap salah satu anak. Itu penting. Saya tidak pasti apakah hakim sudah akan menunda kasus ini, tapi ini menunjukkan akan ada penyelidikan. Ini saat usia pada tahun yang selalu kamu katakan, Chris. Kamu tahu FBI sangat tertutup sampai mereka tidak lagi begitu. Dan sekarang kita melihat bahwa seseorang telah diberitahu, bahwa ibu telah diberitahu bahwa ada penyelidikan yang sedang berlangsung. Dan mungkin salah satu anakmu yang lain atau salah satu saudara tiri akan terlibat atau diselidiki atau didakwa. The Daily Mail mengatakan bahwa Chantel Hudson, ibu tiri, memiliki 3 anak di bawah umur sendiri. Dan kemudian ini ternyata adalah keluarga campuran dengan pihak Kepner, Anna dan ayahnya. Mereka semua ikut dalam pelayaran ini. Jika salah satu anak sedang diselidiki terkait kematian Anna, menurut dokumen yang kita baca di sini, bagaimana pengaruhnya? Bagaimana hak asuh jika kita menghadapi kematian seseorang, kita belum tahu apakah ini pembunuhan.
Orang-orang mungkin langsung menyimpulkan itu, tapi FBI belum secara resmi menyatakan apapun. Ini penyelidikan kriminal, jadi kita bisa menghadapi tuduhan serius. Bagaimana hal itu memengaruhi proses perdata yang berkaitan dengan kasus hak asuh anak? Biasanya itu langsung menghentikan segalanya, itulah efek mengerikan karena prioritas utama kita melindungi anak-anak. Dan jika ada kemungkinan anak lain juga berada dalam bahaya, atau bahwa penilaian ibu tiri itu terganggu karena dia membiarkan anak ini berada di dekat anak yang dia bunuh atau melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian korban ini. Isso kita cuma harus mencari tahu itu dulu. Dan bahwa yang sudah bawa segundo kasus perdana adalah jika ada FBI terlibat, mereka akan mencari tahu apa yang terjadi jauh lebih baik daripada pengacara pribadi. Benar kan? FBI punya sumber daya, mereka punya penyidik, mereka punya ilmuwan, mereka punya ahli DNA. Bahwa masyarakat mengetahui bahwa anak ini, saudara tiri ini, dia ada hubungannya dengan kejadian itu, dan bahwa ibu mungkin tahu atau bisa mencegahnya. Dan tentu saja itu bisa memengaruhi hak asuh dan waktu pengasuhan dengan anak-anak atau anak tiri. Ini soal penilaian. Hak asuh dan pengasuhan selalu soal siapa yang menilai lebih baik. Bagi ada kemungkinan bagi orang yang mengasuh anak-anak akan membuat keputusan yang buruk. Biasanya kita lebih khawatir soal pendidikan atau apakah mereka mengizinkan anak divaksin, yang merupakan keputusan besar. Tapi yang satu ini mungkin menunjukkan ibu tiri mungkin telah membiarkan atau membenarkan atau mengabaikan fakta-fakta yang menyebabkan pembunuhan anak ini. Dan jika benar dia akan bermasalah dalam kasus hak asuh apapun. Kalau bicara soal detailnya, kamu tahu, masih belum banyak. FBI sedang menyelidiki, tapi seperti biasa, mereka tidak bicara banyak sampai penyelidikan selesai. Dan itu bisa memakan waktu yang lama. Kita masih menunggu hasil akhir autopsi dan tes toksikologi keluar untuk mengetahui penyebab kematian Anna Kepner. Tapi melihat nama Kepner disebutkan secara spesifik dalam dokumen itu, dan melihat pengacara Chantel Hudson menulis tentang keterlibatan FBI, tuduhan pidana, bisa saja sedang menunggu. Maksud saya, apakah itu jenis detail yang perlu Anda cantumkan dalam dokumen saat membuat permintaan seperti ini? Karena ini adalah kasus yang mendapat perhatian nasional dan sangat cepat, media langsung memberitakannya begitu menjadi publik. Di Florida, Invasi hal peramor yang saya tangkap dari maksud saya adalah bahwa ibu tiri Chantel benar-benar menginginkan penundaan. Dia sedang dituduh menghina atau melanggar perintah pengadilan. Tidak ada sidang menjadi kabar baik bagi terdakwa pelanggaran perintah pengadilan. Dia tidak bisa dihukum, dikenai sanksi, atau dibebani biaya pengacara sebelum sidang. Lalu, bagaimana menghindari sidang? Kamu tahu kadang-kadang orang sakit, orang punya konflik lain, mereka punya kasus pengadilan lain, tapi penyelidikan pembunuhan terhadap seseorang yang terlibat dalam keluarga itu cukup luar biasa. Hal itu jika dipausan dalam permohonan atau dokumen bisa menarik perhatian hakim dan berkata, dari semua kasus lain, yang ini saya rasa kita harus menunda dulu. Ini terlihat cukup serius, jadi saya tidak heran dia memasukkannya ke situ. Dia ingin penundaan sidang. Itu cara yang cukup bagus untuk mendapatkannya. Saya rasa begitu. ya, seberapa kuat argumen dari sisi perdata dalam hal ini bahwa FBI sedang menyelidiki salah satu anak saya dan anak itu terlibat dalam proses ini. Apakah dia benar-benar bisa mendapatkan penundaan sidang untuk ini? Itu tergantung prosesnya. Jika seseorang berutang $5.000 dan belum membayar, prosesnya kemungkinan tetap berjalan karena uangnya memang terutang. Ya, itu benar. Kalau saya hakim, saya akan bilang FBI sedang menyelidiki. Tim investigasi terbaik yang bisa dibeli uang sedang menyelidiki keluarga ini. Mari kita tunggu hasil penyelidikan sebelum saya mengadakan sidang yang bisa menentukan nasib anak-anak atau orang tua. Jadi menurut saya ini penting, saya pikir ini adalah cara yang berharga atau cara yang baik untuk meminta penundaan. Tanpa mengetahui lebih banyak, saya rasa penundaan itu akan dikabulkan. Tapi sekali lagi, jika itu masalah sederhana, seperti misalnya ibu belum membayar uang yang dia hutang, atau ayah belum mengganti biaya dokter, itu mungkin masih bisa dilanjutkan. Melihat daftar perkara, mereka sudah berpisah. Kasus ini tampaknya dimulai Oktober 2024. Dan setidaknya menurut pengamatan saya sendiri, dengan mata saya yang tidak terlatih, sepertinya ada banyak entry dalam daftar perkara itu ke bawah. Bagaimana Anda akan menggambarkan perceraian ini tanpa detail yang kita tahu? Saya tahu ini mungkin pertanyaan sulit, tapi bagaimana Anda menggambarkan keadaannya nanti?
Jadi sekali lagi, CEO, Anda tahu kita hanya orang luar, kan? Dan kita hanya melihat apa yang Anda sebut doket. Dan Anda benar, dari sudut pandang Anda yang tidak terlatih. Anda melihat berpengalaman, dan saya juga sudah melihatnya. Itu menunjukkan apa saja yang diajukan. Tapi banyak dari itu hanyalah formulir dasar, Anda tahu, formulir standar. Ada satu yang disebut pengungkapan UCCJA. Anda harus memberitahu jika ada kasus di negara bagian lain, agar hakim tahu tidak ada perintah bersaing di sana. Anda harus memberitahu pengadilan tentang dokumen yang diajukan. Meski ada 10 atau 15 entry di daftar perkara, ini bukan kasus yang paling rumit atau kompleks. Dan dokumen ini meminta penundaan untuk perkara penghinaan terhadap pengadilan. Artinya seseorang sedang mencoba menegakkan ketentuan dari perintah tersebut, dan seseorang tidak ingin perintah itu ditegakkan. Atau ingin berkata, saya tak sengaja melanggar perintah itu. Tapi tebak apa? Tanpa sidang, dia tidak bisa dituduh atau dinyatakan bersalah melanggar perintah itu. Penundaan sidang kadang jadi pembelaan terbaik, bahkan satu-satunya, dan masalah bisa selesai sendiri atau secara pribadi dengan mengubah waktu pengasuhan atau membayar uang bertahap. Jadi ketika mereka akhirnya sampai di pengadilan, dia sudah tidak lagi melanggar perintah pengadilan. Dan dalam dokumen itu, dia juga menyebutkan haknya untuk tidak memberatkan dirinya sendiri jika dia harus bersaksi. Menarik, nah. Kita tidak tahu akhir kasus kriminal ini. Tapi aku bisa melihat seseorang dari luar, bahkan sedikit diriku sendiri saat melihatnya. Dan kamu berpikir, kamu tahu dia ada di kapal pesiar ini, dia adalah seorang saksi. Tapi apakah itu juga berat karena kamu tidak punya? Tahu? Perlukah orang melihat lalu berkata, ada sesuatu di sana? Mengapa kamu tak wajib bersaksi jika berhak tak memberatkan diri sendiri? Bagaimana kamu menyalahkan diri sendiri jika tidak bersalah? Saya tahu masyarakat kadang berpikir begitu saat melihat orang bicara soal amandemen itu. Sebenarnya, lebih dari itu. Benar, saat dia bilang begitu terdengar seperti saya menyembunyikan sesuatu. Tapi ini yang benar-benar menarik bagi saya adalah dalam kasus pidana, kamu punya hak untuk tidak bersaksi melawan dirimu sendiri, kan? Hak untuk tidak memberatkan dirimu sendiri. Negara wajib membuktikan tanpa keraguan. Kamu tak perlu membuktikan apapun. Di kasus perdata, hak itu tidak ada. Kamu bisa berkata tidak akan bersaksi melawan diri sendiri agar tidak memberatkan diri. Namun pengadilan di banyak negara bagian bisa menanggapinya berbeda. Kami akan menyimpulkan negatif jika saat ditanya soal keterlibatan dalam pembunuhan anak itu, kamu menjawab dengan amandemen kelima. Ya, dalam kasus perdata, pengadilan bisa menyimpulkan dan berkata, kamu tidak bersaksi. Saya paham alasanmu. Kamu tak mau memberi apapun ke negara, tapi saya tetap bisa menyimpulkan secara teknis. Itu sering terjadi di negara bagian yang menganggap perzinahan sebagai kejahatan. Banyak bagi orang yang berbeda, si Xianas kan mau berhubungan seks dengan orang lain, karena itu berarti mengakui kejahatan. Negara dan hakim akan tahu, ya, Anda bila lakukannya. Di sebagian besar negara bagian dalam kasus perdata, hal itu boleh dijadikan kesimpulan. Saya paham maksudnya. Jangan tempatkan saya dalam posisi terborgol dan tak bisa membela diri. Oke, pengacara pidana saya, misalnya orang bicara gitu, tapi pengacara perdata menyuruh bicara agar bisa bertemu anak-anak. Menurut saya, itu strategi bagus untuk dia, meski kurang adil bagi pihak yang berperkara. Dan yang kita tahu saat ini adalah ada penyelidikan pidana terkait dokumen itu dan saudara tiri Anna Kepner mungkin terlibat dalam penyelidikan pidana tersebut. Jika ini memang sampai pada titik di mana tuntutan pidana diajukan, bahkan kita pun belum tahu. Dan menurut saya, hal penting lainnya adalah kita tidak tahu berapa usia saudara tiri ini. Apakah ini kasus di mana dia berusia 17 tahun, ataukah ini kasus di mana dia berusia 9 atau 10 tahun? Kita tidak tahu. Tapi, apa perbedaan pengadilan anak dan pengadilan dewasa? Bahkan saat Anda membahas kemungkinan tuduhan yang serius. Ada batasan dan pengadilan anak fokus pada hal itu. Mungkin ada kesempatan kita bisa merehabilitasi anak ini, mungkin orang ini bisa kembali ke masyarakat. Dan Anda tahu, kadang anak cukup umur sehingga diabaikan, atau ada kondisi tertentu yang membuat anak diperlakukan layaknya orang dewasa. Jadi di pengadilan anak ada untuk mencoba memperbaiki seorang anak sebelum mereka kehilangan semua harapan untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif atau positif. Saya rasa yang juga menarik adalah kasus pidana jauh lebih penting bagi ibu, bukan? Ya, maksud saya, Anda tidak benar-benar bisa menjadi orang tua yang baik atau menjalankan waktu pengasuhan atau membuat keputusan tentang anak Anda jika Anda berada di penjara karena suatu kejahatan. Dia harus mempertaruhkan segalanya demi mengetahui apa yang terjadi pada kasus pidana itu. Dan jika ada kemungkinan dia akan dituduh atau dihukum, disitulah dia harus fokus. Dan apapun kasus perdatanya, biarlah selesaikan dulu kasus pidananya, tangani kasus pidananya, lalu urus kasus perdatanya. Sangat sulit melakukan keduanya sekaligus.
Namun energi harus difokuskan ke kasus pidana jika ada kemungkinan dia terlibat. Tapi bahkan jika bukan dia yang terlibat, itu anaknya. Seperti bagaimana dampaknya? Saya rasa untuk anak di bawah umur itu, maksud saya, apa yang akan terjadi di sana? Itu tergantung penilaian. Kapan dia tahu anaknya bermasalah? Jika dia kena sama plomnya Pitra bertindak kiri, dia akan mendapat masalah dan mungkin semua anaknya diambil darinya. Jika dia baru tahu setelah kejadian, mungkin dari FBI, lalu dia bertindak, ya dia harus membuat strategi, rencana pengasuhan yang memisahkan kemungkinan pelaku dari kemungkinan melakukan hal ini kepada siapapun lagi. Jika dia tak melindungi anaknya, negara yang akan melakukannya, hakim pidana dan perdata akan sejalan. Mereka akan memastikan anak-anak tak lagi berisiko seperti ini, asalkan ibu bisa menghindari risiko. Katakanlah anak ini akan dipisahkan dan tinggal di tempat lain sementara dia sedang dalam penyelidikan atau ditahan. Hiro dan Sirmo Kandi membesarkan anak-anak yang lain dan meyakinkan hakim bahwa anak-anak yang lain aman dan bahwa dia berpihak pada anak-anak serta melindungi mereka. Mungkin dia kalau makanya. Ya, boleh menggamas, hakim akan langsung bertindak dan berkata, kamu tidak boleh dekat anak-anak ini. Sampai kami memastikan semuanya sudah jelas. Karena kalau dia tidak sedang diselidiki, misalnya kalau FBI membebaskannya dan dia punya 3 anak, salah satunya mungkin dituduh melakukan kejahatan yang cukup serius. Itu seperti bersalah karena berasosiasi seperti, ya, kamu adalah wali dari orang yang melakukan ini, anak di bawah umur ini. Dan saya tidak bilang mereka melakukannya, kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi apakah itu memengaruhi kemampuannya untuk apapun pengaturan hak asuh yang ada terkait 2 anak lain yang secara biologis memang anaknya? Itu sangat mungkin. Dan itulah yang menarik, rumit, dan menantang secara intelektual. Dia tidak bersalah dan tidak tahu soal ini. Pertanyaannya soal penilaian dan cara dia menangani situasi. Jadi apakah sekarang dia menghilangkan kemungkinan risiko di masa depan terhadap anak-anak lain? Atau dia bilang, saya rasa bayi saya tidak bersalah dan membiarkannya tetap bersama anak-anak lain. Kamu tahu bagaimana dia menghadapinya? Itu yang ingin hakim dan pengadilan keluarga ketahui. Dan semoga dia menanganinya dengan cara yang memungkinkan dia menjaga anak yang sedang diselidiki dan memisahkan itu dari merawat anak-anak lainnya. Itu sangat sulit. Dia mungkin ingin anak-anak lain tinggal dengan kerabat agar benar-benar tidak ada keterkaitan dan tumpang tindih. Ya, dan aku Kasim Taking coba dia melindungi anak-anak yang tidak bersalah dari anak yang sedang dituduh. Ini situasi yang sulit, ini rumit, dan tentu saja para pengacara pidana dan pengacara perdata sedang berdiskusi dan mencoba bekerja sama untuk mencari strategi terbaik guna mencapai semua tujuan tersebut. Melihat kasus ini, kami sering membahas banyak kasus kejahatan nyata, itulah yang kami lakukan di Law and Crime. Kita jarang melihat kasus di kapal pesiar, apalagi ini hanya sebuah cerita. Begitu video yang memperlihatkan tubuh Anna Kepner dibawa turun dari kapal pesiar Carnival di Miami muncul, kapal dengan 4.000 penumpang, 15 dek. Maksudku, kamu memang jarang melihatnya. Menurutmu, apa yang paling menonjol sekarang? Apa yang kita tahu, yang secara resmi aku tahu, tidak banyak. Aku penasaran siapa saja saksi potensialnya, apakah semua dari 4.000 orang itu? Apakah FBI perlu mewawancari semua 4.000 orang itu? Mereka pasti punya daftar dan akan mengirim kuesioner serta bertanya, ada yang melihat anak ini? Apakah yang melihat enggak keluarga ini atau primas question? Baik, maksud saya hal yang bagus adalah, Anda tahu, jika pembunuhan terjadi di sebuah kota, ada 1 atau 2 juta saksi potensial. Ada 4.000, itu memang banyak, tapi tidak berlebihan. Ada 4.000 orang-orang potensial yang mungkin melihat sesuatu. Mungkin itu hanya perilaku, mungkin itu perilaku kasar, mungkin itu sebuah ancaman. Pak, kamu tahu ada kamera keamanan dengan radius kecil. Kapal pesiar itu besar, tapi tidak sebesar kota. Hajat Meliki akan aktif memeriksa semua rekaman keamanan berbicara dengan staf. Kamu tahu ada 4.000 penumpang. Ada juga 1.000 atau lebih staf, juru masak, koki, pelayan, orang-orang yang membawa tas masuk dan keluar. Jadi jika mereka dan FBI punya sumber daya, mereka punya banyak saksi potensial yang bisa melihat sesuatu. Kita tidak tahu apa dia pasti jadi. Mari cari tahu apakah ada yang melihat sesuatu. 4.000 memang banyak, tapi itu jumlah orang terbatas yang mungkin menyaksikan sesuatu. Selain 4.000 orang itu, tak ada saksi lain untuk hal ini. Tetap saja, kamu bisa membayangkan seperti agen FBI mata lelah yang hanya menatap, aku yakin, layar komputer. Melihat satu persatu setiap cuplikan rekaman keamanan yang relevan, frame demi frame. Sangat menarik. Maju ke depan kan, semoga saja ada seseorang. Seseorang saya melihat ini di berita, saya melihat ini di Law and Crime, dan saya ada di kapal itu. Dan saya ingat anak ini mengancam anak yang lain.
hal seperti itu pernah terjadi dan kita sudah melihatnya. Kita akan lihat bagaimana kasus ini berkembang. Perkembangannya sangat menarik. Baru kali ini saya menerima informasi seperti ini dari dokumen pengadilan kasus perceraian, hak asuh, dan pidana. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Randy Kessler, pengacara hukum keluarga. Senang Anda di Law and Crime. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Chris. Setelah FBI dan lembaga hukum mengonfirmasi info tambahan, kami akan segera memberitahu Anda. Itu saja untuk kasus yang dibahas Law and Crime hari ini. Langganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.